Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Irawan. Sekarang saya ada di daerah mana nih? Kita kenalan dulu. Oh, aman. Mas, silakan dikenalin Mas ke kamera. Oh, iya. Saya Noval dari Aniki Coffee Roaster yang terletak di Panongan, Kabupaten Tangerang. Iya, baru saya mau bilang. Tapi agak panas, saya buka topi dulu ya. Aduh. Sebelumnya saya mau pesan kopi dulu. Kopi satu yang biasa ya, Mbak. Aduh, senyum-senyum aja. Kopi. Yang biasa ya. Udah kayak orang lama. Oh iya, Mas. Sengaja nih saya tadi keliling, nyampe lah ke sini. Ceritanya, padahal kan niat ya kan. Enggak, ini buset, saya sampai geleng-geleng lagi loh. Banyak saya ketemu Kabupaten Tangerang nih, kopi di Kabupaten Tangerang yang letaknya nggak masuk akal. Termasuk sini ya? Termasuk sini, kemarin lah ada satu di masih banyak kayunya tuh, di hutan. Ada lagi di atas tanah 1 hektar. Ada Mas? Ada. Daerah Citra sana adalah, sebelum Citra dekat Cordova situ. Ada lagi di Palasari masuk kampung ke dalam. Yang mana sebenarnya dia bikin warung kopi aja nggak jadi masalah sih, nggak harus kafe gitu loh. Nah ini masuk di salah satu perumahan lama. Yang uniknya adalah rumahnya ini gayanya mungkin gaya-gaya tahun 2000-an, tapi ini kan kafenya gaya tahun 2020 nih. Ya kan? Iya. Jadi maksudnya bentuknya lebih mencolok dari situ, dari sekeliling, ya kan? Boleh dijelasin nggak dulu Mas? Pertama, Aniki itu artinya apa Mas? Aniki itu sebenarnya bahasa Jepang ya? Oh, kakak. Bahasa Jepangnya kakak. Iya kan? Kakak lah. Kakak pertama. Kalau kakak pertama ya. Iya benar ya, Aniki. Tapi dia sebenarnya bukan bahasa formal sih, bahasa informal. Iya, bahasa kayak slangnya gitulah ya. Slangnya. Bahasa slangnya. Saya termasuk penggemar anime juga Mas. Oh, anime. Sampean juga Suka nonton aja. Kata-kata Aniki ini nggak asing. Saya inget-inget apa lah tadi. Ini kayaknya di Jepang ini. Kayaknya kakak atau apa. Bener ya? Benar. Oke, pertama kali saya kesini yang mau saya tanyakan adalah, kopi sudah datang. Lewat nih talent, bayar mahal ini. Aduh, terima kasih Mbak. Makasih Mbak. Halo. Gara-gara habis lagi makan gue suruh bikin. Silakan dilanjut. Ya. Mas, konsepnya ini gimana sih Mas ceritanya? Karena saya ngelihat ini termasuk salah satu kafe yang letaknya masuk ke dalam, udah bikinnya bagus dan niat. Kenapa saya bilang niat? Dia nggak cuma mikirin desainnya, tapi ada mesin roasting ya? Iya. Nah tuh, jadi nggak cukup cuma jualan kopi aja, nih kayak jualan biji juga dia, biji kopi. Mas boleh dijelasin nggak Mas, awalnya nih buka begini dapat ide dari mana? Awal sih sebenarnya saya tuh penikmat aja ya awalnya. Penikmat kopi aja. Terus setelah ditelusurin, kok kopi itu unik gitu ya. Rasanya tuh bisa variatif, ada rasa buah, ada rasa creamy. Masa ada? Iya betul. Yong, kopi rasa buah ada? Hah? Ada. Lah kopi apa jus? Kopi rasa buah. Ada Mas? Ada. Rasa buah apa? Contohnya kayak lemon gitu. Terus rasa berry yang sering saya temuin ya kalau kopi Indonesia sendiri. Oh, itu produk lokal? Iya, produk lokal. Oh gitu. Oke, pertama dari karena merasa bahwa ini adalah bisnis yang Anda senangi dan produknya ini menurut Anda unik ya? Iya, betul. Ya. Terus selain itu apa Mas? Apa yang membuat Mas bikin usaha ini apa? Selain dari tadi karena
Seneng ya? Karena ini apa? Hobi. Karena hobi. Hobi juga. Oke, terus ini konsepnya berarti karena namanya Aniki agak-agak sedikit ke Jepangan gitu ya. Iya. Dengan apa interior Minimalis ya. Minimalis, kayu gitulah, cukup lah untuk menggambarkan bahwa ini nih seperti apa bentuk ala-ala Jepang gitu ya. Iya. Oke, Mas. Ini saya cobain ya. Ini termasuk kopi andalannya? Iya, betul. Apa nih namanya? Ini Palm Sugar Latte. Palm Sugar Latte. Saya paling senang kalau ke warung kopi ini nyobain yang kayak begini-gini nih. Nggak ribet kalau nyobain yang kopi yang pahit-pahit itu. Sebenarnya saya doyan kopi ya kan. Tapi kalau banyak minum pahit, Mas, apa ya? Jadi lidah ini ya berapa saat ke depan bawaannya pahit aja gitu loh. Nggak tahu apa karena sensitif ya. Jadi mau makan buah, mau makan nasi, mau makan apa, rasa pahitnya tetap ada. Nah, kecuali yang kayak begini nih. Ini kopinya apa? Torabika? Torabika. Kopinya Apa? Campuran. Arabusta? Post blend. Robusta, Arabica kok Arabusta. Hah? Iya, Arabica atau Robusta gitu loh. Tadi mau nanya kayak Campuran. gitu. Oh, campuran. Campuran. Tuh. Seger loh, enak. Jadi ini letaknya di mana, Mas? Nama daerahnya apa nih? Serdang. Serdang Asri, perumahan Serdang Asri di Kecamatan Panongan, Kabupaten Perumahan Serdang Asri di Kecamatan Panongan. Oke, siap. Lalu boleh dikit-dikit nanya ya, Iya. Mas, sebenarnya kalau pekerjaan utamanya apa, Mas? Kalau saya sendiri, saya sebagai pengembang perumahan di daerah Tangerang. Oh, berarti Letaknya ini di Sepatan ya. Oh, di Sepatan. Ini bisnis sampingan, side job, berarti kalau habis pulang kantor kemari. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Kadang Mas. full time juga sih. Oh, gitu. Di sini berarti hanya jual kopi aja? Nggak, maksudnya nggak snack gitu? Ular? Kalau snack kebetulan kita Ular. nggak ada ya. Kita nyediain kopi aja di sini. Oh, hanya kopi aja ya. Oke, terus harapan Mas ke depannya tuh apa sih? Enggak, saya yang hampir saya tanyakan tuh seperti ini ya. Karena banyak banget kan yang orang udah bikin kafe kopi ini ya. Jadi kalau untuk kafe ini sendiri, kalau untuk kedepannya gimana? Apakah apa yang membuat Anda yakin bahwa ini kafe bisa bertahan? Nah, seperti itulah. Gimana kafe ini Bisa bertahan. bisa survive ya? Ya, survive. Kan pastinya ini akan kalau memang nanti menjanjikan, menguntungkan, kepengennya lama dong. Iya. Nah, apa yang rumusan apa atau kira-kira Anda punya strategi apa? Lebih ke kualitas sih, kita pertahanin kualitas. Kita nggak mau sampai ngecewain pelanggan lah. Nah, ini yang menarik nih, kualitas. Iya. Kalau menurut sampean, kualitas kalau mau ngerokok silakan Mas, nggak apa-apa. Padahal dia yang punya. Nggak, saya tahu nggak apa-apa karena ini di luar, kalau di dalam no smoking area. Makanya tadi ini kameramen sibuk dia nyari tempat ini, mana ini? Tunggu tamu pulang baru kita ngobrol. Mas, menurut sampean sebagai penikmat kopi dan pemilik kafe, kualitas biji kopi yang bagus menurut Anda itu apa? Yang bagus ya? Ya. Kalau untuk rasa sih sebenarnya relatif ya. Itu kan balik lagi ke konsumen gitu. Cuman kalau misalkan bagus atau enggaknya itu bisa dilihat dari fisiknya sih. Kalau misalkan dari fisiknya kopi itu ada pecah-pecah gitu ya. Kalau misalnya di kopi itu dibilangnya itu bijinya pixel gitu ya, pecahan gitu. Oh, istilah buat di kopi itu pixel namanya kalau Iya. pecah. Oh, oke, terus Nah, kalau ada pixelnya? Kalau ada pixelnya, kalau kualitas sih kurang gitu ya sebenarnya. Kalau yang bagus, ya itu dia fisiknya utuh. Oke, dari segi rasa itu kalau digambarkan gimana Mas ya? Kopi yang menurut Anda bagus kualitasnya sama yang kurang bagus.
Kalau dari rasa tuh gimana? Apa semakin pahit rasanya semakin bagus atau apa Mas? Kalau itu balik lagi sih ke penikmatnya. Kadang ada orang yang suka kopi pahit gitu kan. Kalau misalkan kayak kopi main gitu ya, misalkan yang ya om umurnya berapa gitu kan, misalkan angkatan lama lah gitu, kayak tahun 70-an, pasti kan udah biasa tuh dia minumnya kopi-kopi yang pahit gitu kan. Kalau yang sekarang kan lebih variatif gitu, orang udah ketemu sama metode seduh baru gitu, yang kopi itu sebenarnya nggak pahit loh, ada yang asam gitu kan. Iya. Manis, Kebanyakan itu tambah tipe-tipe Arabica itu agak asam. Iya. Kalau Robusta itu memang strong banget. Tapi jujur aja, saya tahu kalau kopi ini rasanya asam, saya tahu kalau kopi ini rasanya pahit gitu. Tapi saya belum bisa membedakan mana Robusta yang bagus, mana yang kurang bagus dari segi rasa ya. Kalau dari segi fisik mungkin seperti yang Anda bilang itu tadi kan, semakin dia utuh, itu semakin bagus. Semakin banyak pikselnya kurang bagus. Seperti itu kan. Nah itu yang saya masih belum bisa ngebedain rasanya sih. Mungkin kalau ada yang bisa ngebedain rasanya ya, kalau bisa kalau bisa kasih tahu ke kita, tulis aja di komen di bawah. Nah satu lagi nih Mas, ngaruh nggak sama roastingnya? Roasting perannya juga pengaruh banget sebenarnya, 50% ya. Oh wait, sebelum itu gini, yang pixel itu tadi itu memang dari green bean-nya udah pixel, atau pas di roasting jadi ada pixelnya? Dari green bean-nya. Oh. Dari biji mentahnya. Dari udah pecah-pecah. Berarti harga jualnya pun berbeda ya? Iya. Antara yang banyak pixelnya sama yang utuh sedikit atau yang utuh ya? Iya. Jauh Mas, bedanya Mas? Lumayan sih. Sekilo rata-rata berapa sih kalau kita beli green bean tuh? Kalau untuk Robusta lah misalnya. Kalau kita jual Robusta yang udah roast bean ya, itu di kisaran harga 90 ribuan. 90 ribuan. Ya. Kalau untuk house blend itu Arabica dicampur dengan Robusta itu range-nya 130.000 sampai 150.000. Itu yang maksud saya dalam yang kategori biji utuh itu. Iya. Kalau semisalnya, mohon maaf ya, Anda jual yang ada pixelnya gitu, biasanya jatuhnya jadi harga berapa itu Mas? Itu bisa di bawah harga tadi sih. Jauh nggak? Enggak juga. 10.000 ada? Mungkin. Beda 10.000, 80.000 gitu. 10.000, 20.000 lah bedanya. 10-20.000. Iya. Nah, dari harga berarti beda. Kalau dari rasa, kalau menurut Mas sendiri gimana? Udah Pak, apakah yang nggak ada pixelnya itu udah pasti enak? Atau ya tadi mungkin tergantung persepsi masing-masing ya? Masing-masing ya. Relatif sih kalau rasa sebenarnya. Cuman kalau kualitas ya tadi dia sebenarnya sih dari fisik ya, yang lebih kelihatan gitu. Kalau orang awam tuh ngeliatnya dari fisik gitu. Kalau dari rasa relatif. Dari fisik. Iya. Oke. Berarti kalau sebagai penjual kopi ya tentunya yang dilihat dari fisiknya dulu ya. Iya. Kalau masalah rasa mah pembeli ya. Tapi yang ada di sini udah pasti yang kualitas terbaik Mas. Atau ada dicampur juga? Kalau kita edisional sih sebenarnya. Kita ngebagi pasar gitu. Oh gitu. Iya. Ada yang komoditi, terus ada yang specialty. Kalau specialty itu yang kualitasnya pasti kita jaga banget lah. Kalau misalkan komoditi. Tapi ada penikmatnya Mas di daerah sini untuk yang specialty itu? Ada ya. Ada? Ada. Oh. Oke, baru tahu. Aduh. Nah ini yang menarik di sini tadi ternyata memang biji kopi itu ngaruh Mas ya. Dari kualitas si biji itu sendiri kan ngaruh ya. Ngaruh. Nah kalau dari cara menyeduhnya ngaruh nggak ke rasa? Sebenarnya
itu kan kopi kan dari hulu ke hilir ya. Iya. Iya, dari hulu ke hilir. Sebenarnya itu punya tahapannya masing-masing. Jadi kalau misalkan dari panen nih, ya kan panen kan yang mengelola kan ini ya, si petani ya, petani, prosesor, ya kan, baru ke roaster, baru ke barista gitu kan, yang ngebuat kopinya. Dari petani ke prosesor, ke roaster, iya, ke barista. Oke, terus? Ya, sebenarnya punya perannya masing-masing. Oh, berarti dari mulai si perannya masing-masing. Atas itu si petaninya itu juga dia harus bisa menghasilkan biji kopi yang bagus ya? Iya. Oke, pertanyaan yang berikutnya, di Indonesia ini kan banyak Mas penghasil kopi nih. Iya. Menurut sampean daerah mana yang kalau menurut sampean tuh rasanya wah ini nih yang paling saya suka nih? Kopi dari daerah mana Mas? Kalau menurut saya pribadi ya. Iya. Kalau Robusta itu dari daerah Jawa Tengah, daerah Sindoro, Temanggung gitulah. Oke, daerah Temanggung ya, di situ penghasil kopi. Terus? Kalau untuk Arabica, saya lebih cenderung ke daerah Sumatera. Kemana? Ke Medan? Ke Aceh, Rinci. Dan itu rasanya beda-beda Mas ya, Gayo, Sidikalang, Rinci atau apa? Beda-beda ya? Beda-beda. Oh, ini apa ya? Lu bisa yang bedain? Bisa. Ini kopi mana? Bisa lu? Kayak anjing pelacak hidung. Emang bisa kayak begituan? Waduh, oke lah Mas. Mas, ini makasih banget udah dikasih waktunya kita ngobrol-ngobrol di sini. Memang nggak cukup sih kalau ngomong kopi itu bisa sejam 2 jam. Tapi ya udahlah. Ini waktunya udah mau pulang juga. Tinggal di daerah mana Mas? Kalau saya di Karawaci. Karawaci. Dari sini ke Karawaci berapa jam? Setengah jam, 1 jam? Setengah jam paling. Setengah jam. Iya. Lihat. Oh ya, kita panggil tukang roasternya ya. Mas, bentar sini. Sini dulu. Nggak apa-apa, nggak sini. Ini kalau nggak ditarik ini. Mari kita sambut. Wah, aduh. Ayo. Itu bagus kan, Bro? Aduh, bangku satu lagi taruh sini. Ini yang berikutnya yang mau saya tanya bentuknya sama nih sama saya 11-12, cuman beda di bewok. Mas, aduh, halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Dengan Mas siapa? Reza. Reza ini adalah apa istilahnya? Roaster. Ya bisa dibilang gitu. Roaster. Ya, roaster di kedai kopi Aniki ini. Lihat dong dari penampakan ya, kalau yang roaster beginian nih, berarti gue yakin kopi udah pasti enak. Ini aslinya kulitnya putih nih. Lagi pakai jubah doang. Aslinya putih karena udah ngerosting bertahun-tahun begini. Kalau saya kebalik, dari awal emang udah hitam. Mas Reza, ini tadi kan kita cerita. Yeah. Terus kan cerita tentang kualitas biji kopinya juga kan. Yeah. Nah, kalau sepengetahuan Mas Reza ini seberapa besar sih pengaruhnya ngerosting biji kopi itu sampai dia bisa dibilang enak ataupun kualitasnya bagus? Balik lagi sih Mas, kalau kayak gitu kan biasanya dari petani. Oh, tetap dari situ ya. Petani, prosesor. Kalau kami mah hanya ya berapa persen lah Mas. Oke, kalau gitu kita panggil petani ya. Dek, di syuting harusnya tuh shot gitu. Ini petaninya ada, cuma habis makan mie, mual dia. Nah, terus kalau misalnya berarti milih biji kopinya itu juga bener ya, artinya sampai udah ini dulu, udah riset dan seleksi ya, dulu. Biasanya seleksi sih Om. Itu caranya gimana? Cobain beli 1 on, terus nanti kalau udah bagus beli banyak sama dia atau sampai ke tempatnya langsung? Kadang dia ngirim sampel sih, paling 1-2 kilo. Kita coba roasting, hasilnya bagus. Sekilo 2 kilo ya? Sorry. Enggak kan, gue pikir kan cuma bikin segelas 2 gelas paling berapa banyak sih, itu kan 1 gelas cuma berapa gram?
Mesin roasting agak mahal. Bukan. Oh, ini green bean. Green bean. Oh, green bean, Bos. Iya benar, kalau green bean sekilo ya. Mana bisa green bean. Dia taunya di sini jual kopi dari mana dia? Kok bisa tahu? Apa sebelumnya udah pernah sini? Kita kadang nyari-nyari juga sih, nyari-nyari dulu bisa kirim sampel nggak? Kalau bisa kirim sampel. Sampai bayar tapi? Enggak, biasanya gratis. Oh, Free. kalau sampel gratis? Biasanya free. Lo enggak, ya kalau kayak gitu rajin-rajin aja dia telepon orang ya. Terus Minta sampel terus. kita jual gitu. Iya. Waduh. Loh, teknik dagang mas nggak nipu. Ya kan? Betul. Cuma caranya salah. Jadi mas, sampai dikasih sampel, terus Anda roasting sendiri, terus habis itu baru dilihat ininya, bijinya. Hasilnya terus kita cupping juga rasanya, untuk rasa masuk nggak kira-kira. Satu lagi berarti, apa yang menurut sampean tuh ini masuk ini enggak? Kalau itu balik lagi sih selera sih kadang. Ya kan yang nyobain siapa? Kalau saya kan misalnya ngejar rasa apanya nih, misalnya kan kayak full wash kan biasanya ada rasa citrus, asam-asam jeruk gitu. Nah, itu di situ ada nggak gitu. Terus hasil dari roastingannya belang-belang nggak, banyak pixel nggak gitu. Belang-belang tuh gimana mas maksudnya? Ada yang hitam, ada yang hijau gitu? Enggak. Jadi kayak hasil roasting misalnya coklat gitu, dia agak kuning-kuningan, ada nggak rata. Wah, nggak rata. Belang-belang. Ya kalau nggak rata bukan salah bijinya dong, salah dianya. Bukan dari biji. Bisa. Oh, bisa dari biji begitu? Bisa. Oke. Katakanlah udah bagus nih, semua udah bagus, terus Anda seduh kan? Terus yang nyobain siapa? Kadang saya Mas Noval juga. Nah, itu yang saya tanya, menurut Anda dari persepsi Anda sendiri, apa yang membuat kopi ini kayaknya kurang pas? Oh, ini kayaknya pas. Apa? Asamnya udah imbang sama pahitnya atau pahitnya lebih kuat daripada asamnya? Kalau kita nyari Arabica ya, ini kan ngomong Arabica biasanya kan arahnya ke asam nih. Nah, itu yang dicari yang apa? Yang asamnya dengan pahit seimbang, atau asamnya agak di atas, atau pahitnya agak di atas, atau seperti apa mas? Sebenarnya kan kalau untuk maksudnya kayak asam sama pahit kan itu kan dari proses pun beda. Agak kuat sedikit. Berbagai proses kan beda tuh asamnya, pahitnya gitu kan. Kayak misalnya honey pasti manis ada gitu kan. Jadi kayak misalnya saya dapat sampel proses honey. Itu paling saya cari manisnya. Ya lebih nonjol manisnya. Oh, jadi kalau manisnya lebih nonjol, oh ini saya ambil gitu. Dapat nih gitu. Oh, oke. Ya, memang tekniknya memang seperti itu. Berarti ini juga salah satu yang mendukung kesuksesan suatu kafe ya, dari nyobain kopi pertama ini mas ya. Yeah. Kalau dari sini aja kita nggak bisa nyobain, ya kan? Otomatis nyampe ke pembeli udah pasti mereka kecewa. Yeah. Oh. Terus di dalamnya berarti ada, nah kayak ini apa nih? Ini macam-macam kopinya nih. Ya ini yang kita roasting juga, terus kita jual di sini juga. Jual bijinya? Iya di situ. Oh, tapi kalau misalnya kayak mau buat ini suka ditawarin nggak? Mau pakai kopi apa gitu? Nggak? Oh, kalau ini udah disediakan sih, kan ada 2 grinder. Satu emang yang khusus kopi susu, satunya yang lebih ke espresso, cappuccino gitu. Kalau ini kan biasanya blend. Kalau buat espresso ditawarin ke pelanggan. Mas ini mau kopi apa nih mas? Biji kopi ini, biji kopi A, biji kopi B, biji kopi C. Paling kita jelasin yang kita display kita masukin di grinder aja sih mas. Oh gitu. Kayak misalnya untuk espresso yang pure espresso gitu, nggak dicampur buat kopi susu gitu. Biasanya full arabica gitu pak. Oh oke. Ya berarti kesimpulannya kayak tadi Mas Noval bilang, proses penjualan kopi ini dimulai dari Pak Tani, ya kan? Lalu habis itu masuk ke prosesnya, ke prosesor, lalu masuk ke roaster, ya kan? Setelah dari roaster langsung ke pembeli kan? Iya. Nah,
kesemuanya itu memegang peranan masing-masing, nggak bisa nyalain roster doang, nggak bisa nyalain yang jual sini juga atau yang bikin sini, karena dari petaninya juga ada peranannya kan, untuk menciptakan biji kopi yang bagus. Oke, itu aja untuk, wah udah lumayan ini, nanti ngeditnya susah dia, bisa berhari-hari. Ya, oke semuanya Mas, terima kasih. Sama-sama Mas. Mas Reza, Mas Nopal, terima kasih. Sukses buat bisnisnya. Semoga makin lancar, makin laris, Amin. makin bisa diandalkan. Ya. Oke semuanya, sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya. Saya Dr. Haryo, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haryo out. Ini biasanya gimmick dulu. Biar kelakuannya itu nggak dimatiin sama dia, bodoh amat. Hari ini ya ini Jepang. Apa? Dripper hari ini. Saya. Oh iya, ini hari aduh sayang nih Patani ya nggak sempat diwawancara Patani.